Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Novia Hermisa dari Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Adanya kasus COVID-19 membuat seluruh masyarakat tanpa terkecuali harus melakukan segala kegiatannya dari rumah. Segala kegiatan yang tadinya dilakukan di luar rumah menjadi kegiatan yang dapat dilakukan di dalam rumah melalui media dalam jaringan atau dapat disebut daring. Hal ini juga berdampak pada dunia pendidikan dalam segala tingkatan, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke perguruan tinggi. Yang tadinya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di dalam ruangan, kemudian dengan tatap muka, berubah menjadi kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui dalam jaringan atau secara online. Dalam kondisi seperti ini, penggunaan teknologi sangat dibutuhkan untuk memudahkan segala kegiatan yang dilakukan dalam jaringan tersebut, khususnya kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran dengan teknologi ini akan memudahkan peserta didik dengan guru untuk berinteraksi bersama-sama sebagaimana yang dilakukan di dalam kelas. Dalam prosesnya, guru dapat memanfaatkan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menurutnya dapat secara optimal dan efektif untuk menyampaikan materi pembelajaran. Aplikasi yang digunakan tentunya harus dapat mudah dipahami oleh peserta didik juga, karena yang akan menjalankan kegiatan pembelajaran ini bukan hanya guru saja tetapi peserta didik juga. Yang terpenting dari aplikasi yang digunakan ini yaitu adanya fitur-fitur untuk menyimpan file dokumen seperti file tugas ataupun materi sehingga dapat mudah diakses oleh peserta didik. Kemudian ada juga fitur untuk berkomunikasi sehingga memudahkan peserta didik dan guru untuk berkomunikasi. Nah, kali ini saya akan memberitahukan teman-teman semua beberapa aplikasi yang dapat dilakukan sebagai media pembelajaran dalam jaringan. Di antaranya yaitu ada Google Drive, WhatsApp, dan Google Meet. Berikut tutorial yang saya akan berikan kepada teman-teman semua agar teman-teman semua dapat mudah menggunakan aplikasi ini. Ketiga aplikasi ini yaitu Google Drive, WhatsApp, dan Google Meet sangat cocok digunakan dalam kondisi pandemi seperti saat ini karena dalam penggunaannya yang sangat mudah dan efektif serta tentunya dapat mengoptimalkan proses pembelajaran. Aplikasi Google Drive dapat digunakan sebagai media yang efektif untuk penyimpanan dokumen berupa file, materi, atau tugas. Guru dapat mengunggah materi sehingga peserta didik dapat melihatnya. Begitupun sebaliknya, peserta didik dapat mengunggah tugas yang diberikan sehingga guru dapat melihatnya. File yang disimpan dalam aplikasi Google Drive ini dapat diakses atau diunduh kapan saja dan di mana saja. Kemudian, aplikasi WhatsApp dan Google Meet digunakan sebagai media komunikasi antara guru dan peserta didik. Aplikasi WhatsApp digunakan untuk berkomunikasi melalui chat atau komunikasi tertulis dan mengirim link untuk mengakses Google Drive dan Google Meet yang sama antara guru dan peserta didik. Serta aplikasi Google Meet digunakan sebagai media komunikasi secara tatap muka. Langkah pertama dalam menggunakan aplikasi Google Drive yaitu mendownload aplikasi terlebih dahulu. Mendownload aplikasi Google Drive ini dapat dilakukan melalui laptop maupun handphone yang Anda miliki. Kedua, login dengan menggunakan email pribadi Anda. Usahakan gunakan email Anda yang benar-benar ada dan Anda ingat, karena jika aplikasi Google Drive terhapus dari gadget dan laptop Anda, semua file dokumen akan tetap tersimpan asalkan login dengan email yang sama. Ketika sudah masuk, untuk membuat folder kegiatan pembelajaran, klik kanan pada laptop Anda dan pilih menu folder baru. Kemudian buat nama folder sesuai kelas dan folder telah jadi. Berikutnya, buka file yang telah dibuat tadi, kemudian lakukan cara yang sama untuk membuat kembali folder di dalam folder yang telah dibuat untuk memisahkan antara folder materi dan folder tugas agar peserta didik tidak bingung dalam memilih file yang ingin dilihat. Untuk menambahkan atau mengupload file yang ingin dibagikan kepada peserta didik pada materi pembelajaran, klik kanan kemudian pilih menu upload file. File
file yang ingin diupload sesuai kebutuhan Anda, kemudian file tersimpan dalam folder materi pembelajaran yang sudah dibuat. Agar file yang Anda upload dapat juga diakses oleh peserta didik, ubah setelan dengan cara klik kanan pada laptop Anda, kemudian pilih menu bagikan. Akan muncul menu seperti berikut. Agar file materi yang sudah diupload tadi dapat juga dilihat oleh peserta didik, ubah setelan dengan memilih menu ubah ke siapa saja yang memiliki link ini. Dan klik menu berikut dan pilih editor. Setelah diubah, kemudian salin link yang ada dan link dapat dibagikan ke grup kelas yang sudah dibuat. Kemudian selanjutnya cara agar peserta didik dapat mengupload file tugas di Google Drive. Yang pertama, masukkan menggunakan link yang sudah dibagikan, kemudian klik login. Kemudian login menggunakan email pribadi Anda. Setelah login, Anda akan secara otomatis masuk ke dalam folder dari link yang sudah dibagikan, yaitu materi pembelajaran dan pengumpulan tugas. Anda dapat mengumpulkan tugas melalui folder pengumpulan tugas yang sudah dibuat, kemudian buka folder pengumpulan tugas untuk mengumpulkan file tugas yang sudah dibuat. Setelah masuk ke dalam folder pengumpulan tugas, silahkan mengupload file tugas yang ingin Anda kumpulkan dengan cara klik kanan pada laptop Anda, kemudian pilih menu upload file. Kemudian pilih file yang ingin Anda upload, dan file tugas terkumpul dan dapat langsung dilihat oleh guru. Hal yang menarik dari Google Drive ini yaitu Google Drive memiliki beberapa fitur yang dapat langsung menuju ke layanan Google lainnya, dan tentunya memudahkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Contohnya, layanan Google Meet bisa langsung diakses melalui Google Drive tanpa harus menginstal aplikasi atau membuka melalui web. Selanjutnya, cara menggunakan aplikasi WhatsApp. Yang pertama, mendownload aplikasi terlebih dahulu. Aplikasi WhatsApp dapat di-download melalui handphone genggam Anda. Ketika muncul tampilan seperti ini, klik setuju dan lanjutkan. Kemudian login menggunakan nomor telepon yang aktif dan setting negara asal Anda. Setelah itu, Anda akan dikirimkan kode verifikasi melalui SMS, kemudian salin dan masukkan kode. Setelah itu, atur foto profil dan nama Anda. Kontak yang ada dalam WhatsApp akan sinkron dengan kontak telepon Anda. Kemudian Anda dapat memulai pesan dengan seseorang dan membuat grup, seperti contohnya grup kelas. Membuat grup kelas baru dengan menambahkan beberapa peserta didik dan memberikan nama grup. Kemudian chat komunikasi melalui grup yang telah dibuat sudah bisa dilakukan. Melalui room chat ini dapat mengirim link Google Meet dan Google Drive untuk kegiatan pembelajaran. Yang terakhir yaitu cara penggunaan aplikasi Google Meet. Pertama, download terlebih dahulu aplikasi Google Meet. Dapat melalui telepon Anda ataupun laptop yang Anda miliki. Login menggunakan email pribadi Anda. Jika ingin membuat rapat baru, pilih menu rapat baru untuk membuat room. Kemudian memilih ketiga menu sesuai kebutuhan. Ada buat rapat untuk nanti, mulai rapat instan, dan dijadwalkan di grup kalender. Setelah memulai rapat, Anda dapat membagikan kode atau link untuk orang lain dapat join atau bergabung di dalam room yang telah Anda buat. Jika ada yang ingin masuk melalui link atau kode yang sudah Anda bagikan, klik izinkan atau terima seseorang yang telah join menggunakan link Anda. Setelah itu, kegiatan pembelajaran dapat dimulai. Dalam penggunaannya, ada beberapa fitur penting dalam aplikasi ini yang dapat Anda gunakan.
Yang ini digunakan untuk menghidupmatikan mikrofon untuk berbicara. Yang ini digunakan untuk menghidupmatikan kamera untuk menampilkan diri Anda. Yang ini dapat Anda gunakan untuk meng-share atau membagikan layar. Anda dapat membagikan video, gambar, materi, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam ini Anda dapat memilih fitur-fitur lain seperti papan tulis virtual, ubah tata letak, layar penuh, terapkan efek visual, teks, dan pengaturan lainnya. Yang ini Anda dapat melihat partisipan atau orang yang hadir dalam room Anda. Kemudian di sini Anda dapat mengirim pesan yang dapat dilihat oleh seluruh partisipan, dan partisipan pun dapat mengirim pesan yang Anda dapat lihat. Kemudian yang ini tempat Anda untuk mengakhiri pertemuan. Jika sebagai seseorang yang ingin join dengan suatu room, silahkan klik menu masukkan kode atau link dan masukkan link atau kode yang sudah diberikan.